Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat gampang, yang sangat mudah kita lakukan untuk berseru kepada Tuhan, yaitu ketika kita merasakan pergumulan di dalam kehidupan, ketika kita merasakan penderitaan, ketika kita merasakan kesesakan oleh karena penderitaan-penderitaan yang ada di dalam kehidupan, maka sangat gampang, sangat mudah, bahkan orang-orang percaya pasti akan berseru dan bermohon kepada Tuhan supaya sekiranya Tuhan senantiasa mendengarkan, supaya sekiranya Tuhan sudah membantu, menopang, dan menuntun mereka untuk keluar dari yang namanya penderitaan di dalam hidup yang mereka alami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Mazmur 107, yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Mazmur ini merupakan sebuah liturgi ucapan syukur yang biasanya dibacakan oleh orang-orang Israel ketika mereka melakukan perayaan-perayaan hari-hari besar mereka, seperti hari raya Pondok Daud, hari raya yang terjadi atau hari raya tahun Yobel dan lain sebagainya. Nah, ketika orang Israel membacakan Mazmur 107 ini, mereka mengenang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Allah yang sudah menuntun kehidupan nenek moyang mereka melintasi pergumulan di dalam kehidupan. Maka hal yang sangat wajar, mereka mengucap syukur, mempersaksikan akan kebaikan Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama di dalam kitab Mazmur 107 ini, dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kesaksian ucapan syukur yang disampaikan oleh orang Israel merupakan realita yang benar-benar nyata di dalam kehidupan bangsa itu kala itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ucapan syukur itu
mereka juga mengenang akan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Apa yang dikatakan di dalam perikop kita? Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dalam Mazmur ini juga dikatakan bahwa dosa itu menjadi membuat orang sakit. Ada 3 representasi dosa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 107 ini. Yang pertama itu penyakit jiwa, yang kedua itu penyakit kemanusiaan, yang ketiga itu penyakit kehidupan. Dan inilah yang menyerang setiap orang. Maka dosa-dosa itu menghantui, membuat orang sakit, membuat orang menderita, membuat orang merasakan kesulitan di dalam kehidupan. Maka pemazmur mengajak supaya manusia itu mempermuliakan Tuhan. Karena apa? Karena hanya karena anugerah Tuhanlah di dalam Yesus Kristus, maka dosa-dosa itu ditaklukkan. Kalaupun di dalam Mazmur 107 ini menggunakan 4 contoh mengilustrasikan tentang dosa itu. Yang pertama itu manusia itu tersesat di padang gurun, itu merupakan bagian daripada dosa. Maka ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka merasakan pertolongan, mereka dituntun, mereka dibawa oleh Tuhan, mereka dibantu untuk keluar dari tersesatan. Yang kedua itu dikatakan manusia itu seperti dipenjarakan, diikat, dibelenggu oleh dosa sehingga mereka menderita. Maka Tuhan membebaskan. Ketika mereka berseru, maka Tuhan membebaskan. Yang ketiga itu dikatakan bahwa seorang itu sakit di tempat tidur. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sampai mereka muak makan-makan oleh karena penderitaan yang begitu berat, oleh karena dosa itu. Maka ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka penyakit itu juga Tuhan lepaskan. Yang keempat itu dikatakan juga manusia itu berada di tengah-tengah badai lautan. Dan ketika mereka juga berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membebaskan. Yang artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, satu-satunya yang bisa melepaskan manusia itu untuk keluar dari penderitaan yang dibawa oleh dosa itu hanyalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kita mau meyakinkan di dalam kehidupan kita bahwa dosa itu membuat kita jauh daripada Tuhan, bahwa dosa itu membuat kita terbelenggu daripada kebenaran Tuhan, dan bahwa dosa itu juga merampas segala kehidupan kita. Maka apa yang kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan oleh karena dosa, mengalami pergumulan di dalam kehidupan? Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-19 itu, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka. Nah, seruan kita kepada Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk mampu berjalan di dalam kebenaran, untuk meninggalkan segala dosa-dosa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mau mengatakan kepada kita bahwa manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk melepaskan dirinya dari dosa, kalau bukan karena pertolongan daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekuat apapun kita, semampu apapun kita, kalau tanpa ditolong oleh Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari dosa itu. Maka ketika Allah, atau ketika kita berseru kepada Allah, maka Tuhan mendengarkan seruan kita, maka Dia akan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Dia akan melepaskan kita
dan akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Kalau dosa atau kejahatan membuat kita terbelenggu, membuat kita menderita, membuat kita kehilangan kedamaian, membuat kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, mengajak kita, memperbaiki kehidupan kita, bahkan memberikan sukacita bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana setiap orang yang percaya benar-benar mau berseru kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus sadar di dalam minggu-minggu Prapaskah ini bahwa kita akan berseru kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu, penderitaan, pergumulan, dan kesesakan yang mendera kehidupan kita, maka ini saatnya bagi kita untuk berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa melepaskan kita, supaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik sama kita, sehingga ketika Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, kita semakin bersyukur atas segala kebaikan Tuhan itu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa kita harus benar-benar di dalam minggu-minggu Prapaskah ini melepaskan keterikatan dari dosa-dosa yang ada di dunia ini. Coba kita catat masing-masing Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga, dosa-dosa apa yang terjadi? Bisa saja di tengah-tengah rumah tangga dosa yang terjadi membuat suami istri berantem satu sama lain, sehingga kehilangan sukacita. Bisa-bisa saja yang terjadi adalah dosa perselingkuhan. Bisa-bisa saja yang terjadi adalah dosa korupsi. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau katakan, kita mau meninggalkan segala dosa kita. Kita mau aminkan bahwa Kristus yang hadir itu, yang akan menyelamatkan kita, benar-benar memerdekakan kita sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini menjadi penutup di dalam khotbah ini. Ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Dia mempunyai banyak mobil. Dia mempunyai banyak uang. Bahkan kemanapun dia pergi bisa, oleh karena kebanyakan uangnya. Suatu ketika terjadi pemeriksaan karena bapak tersebut bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Maka terindikasi bahwa bapak tersebut merupakan pelaku korupsi, dan akhirnya terbukti dan dia dipenjara. Maka dia dipenjara hampir lebih 10 tahun. Semua hartanya diambil, semua kekayaannya hilang. Setelah selesai dia dipenjara, dia dilepaskan, maka dia kembali ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pada saat itu katakan bahwa dia itu akan stres, bahwa dia itu akan sakit, bahwa dia itu sebentar lagi akan mati karena hartanya sudah hilang. Dia tidak akan bisa hidup tanpa hartanya. Itulah pemikiran orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Bahkan orang-orang sekitarnya menjauh. Maka ketika bapak tersebut di tengah-tengah masyarakat, dia tidak mempunyai pekerjaan lagi, hanya bertani, mengusahakan ladangnya dan mengusahakan usahanya, usaha kecil-kecilannya. Tapi kehidupannya jauh lebih baik. Sukacitanya bersama dengan anak istrinya jauh lebih baik. Bahkan dia semakin rajin ke gereja. Dia semakin rajin persekutuan dan lain sebagainya. Maka ada orang di tengah-tengah gereja bertanya, bagaimana engkau tetap menunjukkan wajah yang begitu ceria tanpa seperti ada beban, walaupun engkau sudah mendapatkan hukum dari masyarakat bahwa engkau pelaku korupsi? Apa yang dikatakan bapak tersebut? Sekarang aku jauh lebih lega. Sekarang aku jauh lebih damai.
Sekalipun aku tidak bisa melepaskan stigma dari masyarakat bahwa aku pelaku korupsi. Tapi kenapa aku jauh lebih lega? Karena aku tahu bahwa Allah yang kupuji, bahwa Allah yang memberikan napas kehidupan bagiku benar-benar menebusku. Aku tidak lagi hidup di dalam dosa. Aku tidak lagi memakan uang yang tidak benar. Dari keringatku, sekarang aku bisa hidup. Dan itu bukan karena kekuatanku, itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kehidupanku. Sehingga anak-anakku dan lain sebagainya tetap mengasihiku dan istriku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sebatas ilustrasi. Ini memang salah satu kisah yang sangat real, yang pernah saya lihat, yang pernah saya berbicara langsung kepada Bapak tersebut. Yang dimana ini mau mengajarkan kepada kita, ada orang bisa kaya, tapi oleh karena dari jalan yang tidak benar. Ada orang bisa punya kedudukan karena jalan yang tidak benar. Tapi ketika pertobatan itu terjadi, maka walaupun kekayaan dunia ini hilang, tapi ada sebuah kedamaian. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan banyak harta yang membuat kita merasakan kedamaian, tetapi hanya karena Kristus. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar tetap untuk hidup di dalam Kristus. Karena Kristus memberikan kedamaian kepada kita, mengampuni kita. Yang terpenting adalah kita mau hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Tuhan bahwa firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah kiranya membuat kami semakin berseru kepada Tuhan, sehingga kami mengerti segala kehendak-Mu. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami sudah hidup dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu semuanya dimanapun kita berada.